masifnya perkembangan teknologi dan informasi. Yang waktu pandemi tadi, bukan pasti pusing, sakit kepala. Ya kan? Kita seberapa di rumah, ulun mengajar di rumah dua, sistemnya sistem daring. Yang ngarang daring ini, bilanya gaptek, harus selesai. Kisahnya ya kan, kalau bapak-bapak, ya kan? Walaupun sebelum pandemi itu, ulun terus terang sudah mengajarkan ke mahasiswa itu dengan metode informasi dan teknologi ini. Kadang-kadang mahasiswa itu ulun suruh bikin video, ulun suruh mengirim tugas email apa segala yang menggunakan teknologi, karena di kemudian hari memang ini pasti akan seiring perkembangannya gitu. Nah ternyata pandemi pas juga orang-orang kan kita 2,5 tahun dan belum termasuk alumni dari pandemi itu. Nah alhamdulillah kita alumni juga ya Allah. Ini memang luar biasa. Sejak pandemi itu maka arus informasi, perkembangan teknologi dan komunikasi itu sangat penting, seolah-olah menjadi bagian penting dari kehidupan kita itu sehari-hari. Ya kan, bayangkan saya sebagai pendidik atau ibu-ibu, bapak-bapak, para ustadz sebagai pendidik bingung akan memikirkan bagaimana melakukan pengajaran kepada siswa sementara virus masih berkembang biak, ya kan? Nah otomatis sangat terbantu dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi ini secara positif. Nah karena kan ada juga negatifnya. Nah ini yang menjadi masalah. Negatifnya ini yang menjadi dinding atau menjadi persoalan dalam kita memaknai dan memahami pada undang-undang, karena ada perbedaan antara pemahaman undang-undang lawan penggunaan dan penafsiran di lapangan. Jadi itu yang menjadi persoalan ketika kita memahami suatu undang-undang, terutama undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini. Jadi memang segala sesuatu ini kan memiliki smartphone, ya kan? Entah apa kameranya di situ, Samsung kah, Apple kah, anggur kan, ya kan? Di dalam handphone kita ini. Tapi yang perlu kita cermati itu adalah userisasinya atau penggunaannya dalam mentransformasikan dan menggunakan informasi dan transaksi elektronik. Nah karena undang-undang ini memang adalah tentang undang-undang ITE,
sifatnya yang dalam konteks transaksi itu pembuktiannya ada pada misalnya kita naik online, ya kan, naik taksi online. Nah, dulu kan kalau kita kemana-mana tuh ini ada struknya, nah ini struknya online juga masuk ke dalam email misalnya. Nah itu bagian dari bagian dari transaksinya. Ya. Jadi itu yang disebut alat bukti, bukti bahwa kita melakukan perbuatan hukum tadi, perbuatan hukum online tadi, perbuatan hukum transaksi elektronik tadi yang diakomodir oleh undang-undang. Lalu bagian kedua daripada IDE ini memang berisi masalah teknologi informasinya, di mana informasi yang ada rawan sebetulnya. Agak rawannya di mana? Karena membuat illegal konten, isi dari informasi itu yang berseliweran di media sosial, yang mengadakan kebakaran, ternyata pasti cek baik kebakaran kan itu kan. Nah itu informasi palsu dan menyesatkan sebetulnya, yang membuat
set saja berantai, ya kan? Tapi muaranya tadinya itu karena ini aku dan atau video siapa lah, nah itu yang jadi persoalan dalam konteks ini. Nah, lalu disebut melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, mengirimkan. Nah, contoh itu adalah mengunggah konten ke dalam media sosial, ya kan? Jadi itu yang luar biasa. Nah, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ruang akses link atau konten yang bermuatan kesusilaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan itu adalah merupakan aktif. Biasanya memang yang ketujuh bukan yang ketujuh berselancar di media sosial. Nah itu. Wah ini kan banyak anak-anak jahilnya. Foto ceramah Ustaz Abdul Somad misalnya, yang fokus ceramah ini enggak, tak ya kan? Atau ditambahin, nah itu acara apa aja misalkan kembali ya, baik ini menjadi persoalan gitu, ya kan? Yang sebetulnya berlapis jadi B jadi C. Lalu ini yang selanjutnya 27 ayat 2 ini soal mentransmisikan atau mendistribusikan yang memiliki muatan perjudian. Nah, judi karena di dalam informasi datanya transaksi elektronik tidak diatur sebetulnya pasal 27 ayat 2. Nah, titik berat penerapannya dari pasal 27 ayat 2 itu adalah tadi perbuatan seseorang itu mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya muatan perjudian yang dilarang tidak memiliki izin berdasarkan peraturan undang-undang. Karena hari ini kita bisa melihat judinya itu muncul tidak hanya lewat aplikasi tapi lewat media sosial. Kalau lewat aplikasi kan sebetulnya tergantung kitanya niatnya, kalau tergantung si pelakunya dia main pasti di downloadnya sudah. Kalau makanya hati-hati banget kita anak-anak kita itu karena itu akan mengganggu rusak banget. Kalau sudah baik judi apapun sifatnya, judi online itu bukan judi olahraga, judi bola mah bisa kan ya. Jadi itu akan berdampak pada si perilakunya. Karena ketika misalnya menang, nah itu sudah membentuk mindsetnya yang apa? Yang menang karena produknya lagi ada sekitar. Nah, itu yang akan membentuk sikap yang sulit kita mengobatinya. Sama kayak narkoba juga ya. Kalau memiliki kebiasaan untuk tadi. Jadi polanya di situ. Nah, jenis informasi perjudian itu dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs atau sistem milik operator bandar. Nah, macam-macam di akun ya buat di iklan itu biasanya lewat medsosnya Instagram. Di Facebook ada juga di Facebook. Jadi itu bahaya sekarang. Nah, karena memang menggiurkan untuk melihat slot atau yang ditawarkannya ketika dapat dari hasil keuntungan berjudinya itu. Cuma persoalannya sesudah dari Anda memperoleh keuntungan itu, apakah akan berlanjut atau tidak, itu tidak bisa pasti. Karena akan mirip seperti arisan. Ya, arisan itu. Tadi arisan
atau untuk membayar arisan lain. Arisan apa berapa? Tak dikirimnya wah, arisan online ini tanggal 7 bulan depan pun dapat bayar. Ini kan terus slotnya pasti. Oh ya tadi lah. Hanya jalur apa ngarapnya nih? Kenapa juga harus sejuta dulu? Jadi balasan itu mau macam-macam. Balasan supaya aku kirim sejuta nih. Belum antar aja jalur dari sekian sampai sekian atau apa aja jalur. Dengan balasan buat memancing tadi kan. Sampai beberapa jam aja jalur sudah sekian kita mungkin itu belum pancing. Jalur panjang sudah kayak ini jalur terbaik. Ini walaupun ada macet di cairannya tidak, baiknya ada. Atau kalau jalur hitam, baru benar aja jalur. Baru benar aja jalur karena berapa kali sudah baik bapak-bapak yang arisan online ini memang menjadi persoalan dan banyak yang konsultasi nasabahnya kita. Jadi kita masih sudah jadi kubur untuk memberikan kita jalur. Konsultasi itu makanya kupon yang ada kalau memberikan duit dulu ya caranya apa aja dalam menghubung ini supaya duit kalau gitu boleh ya datang dulu sabar-sabar bawa minum dulu ini apa terang masalahnya jadi dua kali menang ya pak ya dua kali menang itu jawabannya makanya kita tergiur keuntungan sesaat jangan sampai dia tergiur keuntungan sesaat itu mau dibilang bebek bagus umroh duitnya tapi dengan cara yang bagus dengan cara yang halal dibangkit ke umroh membuat arisan pulangan duitnya ke umrohnya pas dia di lima macet selajur umroh panggilan ya apa ada mungkin ini notanya aja menjual 60 sejualan nih sampai 150 jutaan umatnya belum gila kagak ini makanya hati-hati tapi kita bilang atau dulu nggak ada aja kayak kasusnya
fitnah ya Allah, ini memang fitnah dajjal berseliweran, ya kan? Nah, pasal 30 itu memang pencemaran nama baik, hampir tipis antara pencemaran nama baik dengan fitnah ini, ya kan? Nah, jadi lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang menyebutkan bahwa bila melanggar pasal 20 jika muatan atau konten yang ditransmisikan dan distribusikan itu adalah berupa penghinaan, ya, yang dapat itu adalah berupa penghinaan, yang misalnya nih cacian itu kan menyambangi, ejekan, kemudian kata-kata yang tidak pantas untuk perbuatan yang demikian dengan menggunakan kualifikasi pasal penghinaan tadi, misalnya pasal 315. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan dia nggak masuk dalam pasal 27 ayat 3. Nah, jadi sini disebutkan bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3, jika muatan isi yang ditransmisikan atau didistribusikan itu adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Jadi untuk sebuah kenyataan yang mencurigakan, nah itu berarti bukan kebohongan atau bukan ilusi atau bukan pendapat sepihak. Jadi penilaian itu boleh, pendapat itu boleh, mengkritik boleh, tapi jangan bersifat yang mencemarkan, menuduh. Misalnya kita menuduh si A maling atau menuduh si B korupsi, ternyata kan bukan, ternyata faktanya dia tidak korupsi atau dia tidak bukan merupakan sebagai pencuri. Nah, itu akan berbahaya, akan kembali ke kita yang kemudian nanti dikenakan delik pencemaran nama baik. Nah, jadi itu. Nah, terus kalau masuk pasal 27 ini, membuat pihak ini biasanya tahunya itu kan siapa melapornya atau siapa pengadunya. Memang dalam hukum itu kalau sudah kapasitas pasalnya itu delik aduan, maka memang harus ada yang melapor, harus ada yang mengadu. Jadi misalnya pasal 27 ini itu harus ada yang mengadu. Nah, yang mengadu di sini misalnya tadi si terhina tadi, aku jadi ibadahnya mencuntam radionya di rumah sebelah, sarekan kepada kata bujur. Lalu kan yang mengadu ini kada boleh selain ada selainnya, yang mengadu ini harusnya si terfitnah tadi, si tertuduh tadi, itu yang terus mengadu kepada penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Nah, terus itu untuk banyak benar Pak pasal ini, jadi belum ambil anu aja. Nah, ini pasal 27 ayat 4 itu di situ memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Jadi apabila ada perbuatan tadi yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses isi atau konten pemerasan atau pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum, nah itu maka dapat
dengan kekerasan, jadi intimidasi. Lalu perbuatan mengancamnya ini, misalnya, ini terjadi dalam kasus-kasus, misalnya kasus adubo, bapak-bapak yang ibu saya, leasing, itu biasanya data leasing itu kadang bocor ya. Jadi bocornya itu terbapak, bisa dibocorkan, atau memang bocor dengan sendirinya kayak gitu, karena tiba-tiba kemudian munculan iklan.
dalam transaksi elektronik online ini, ya kan? Bentuk transaksi elektronik bisa berdekatan antara pelaku usaha penjual dan konsumen atau pembeli, karena memang lebih nyaman. Kita yang nggak menjual rumah supaya cepat ya lewat apa? Salah satunya lewat media sosial. Nah, cuma kita harus jujur-jujur juga melihat, ya kan? Jangan-jangan pas kita mentransfer misalnya, iklannya akan di Instagram, lakas aja. Anu di Instagram ini kan kita bayar ke apa adminnya sudah membayar, tapi ternyata yang harusnya iklannya tuh tampil misalnya dalam 24 jam itu katakanlah 5 kali, ternyata 2 kalinya tampil, siapa yang rugi? Kita. Harusnya sesuai kewajibannya kan. Nah, itu pasal 28 ya, untuk transaksi elektronik. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan isu-isu SARA. Pasal 28 yang berkaitan dengan isu SARA. Jadi berkaitan dengan isu SARA ini, orang yang menyebarkan informasi menimbulkan rasa kebencian, permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini bahaya banget nih. Ini penting benar buat kita memahami ini supaya memang jangan sampai ada proses transformasi, proses informasi yang kita lakukan itu cenderung bersifat SARA ini, ya kan? Tidak boleh kita kemudian egosentris kita muncul untuk misalnya kesukuan, ras, antar golongan. Ini justru untuk sebenarnya kita kan dalam rangka kebangsaan. Jadi tidak boleh kita menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok. Terutama ini untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, ini diatur di pasal 28 dan ayat 2 lah. Pasal 28 ayat 2. Nah, perbuatan yang dilarang di dalam pasal ini motifnya adalah membangkitkan rasa kebencian. Jadi kita pada awal membangkitkan rasa kebencian dan